warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang riba, definisi dan bagian-bagiannya. Bahwa riba itu adalah satu tambahan nilai tanpa adanya iwad. Maksudnya satu tambahan nilai yang itu tidak ada tukerannya. Misal kalau orang mau beli, ya ini berapa ini harganya 100. Kalau yang ini 10. Jadi mau bayar 110 itu ada gantinya. Tapi ini riba tidak seperti itu. Ya, riba itu ada dia kasih tambah nilai tanpa ada yang kasih tambah nilai itu keuntungan dari atau nilai yang sama dari yang dia berikan itu. Nah, Islam menolak itu ya, baik riba yang sifatnya nasi'ah atau riba fadl. Ya, mana riba fadl? Riba fadl itu satu tukar menukar untuk barang yang sama yang dinilai sebagai barang-barang yang apabila terjadi tukar menukar di situ ada nilai riba. Misalnya korma dengan korma, korma bagus sekilo, korma jelek harus 2 kilo, itu tidak boleh. Ya, korma dengan korma sekilo dengan sekilo lagi. Nggak bisa korma bagus dibeli dengan korma jelek, korma bagus sekilo dibeli dengan korma 2 kilo, nggak boleh. Jadi bagaimana bolehnya sekilo dengan sekilo? Begitu. Wah, kalau begitu rugi. Kalau rugi, jual. Ya, yang korma jeleknya itu dijual untuk beli korma yang bagus. Begitu. Nah, di sana ada orang-orang yang tidak bisa beli korma bagus. Bisanya beli korma yang jelek. Ya, beli korma yang jelek. Ya, itu ya. Emas dengan emas juga sama. Ya, itu riba fadl kalau ada lebihannya. Beras bagus dengan beras jelek. Beras bagus sekilo, beras jelek sekilo setengah, nggak boleh. Ya, untuk qut ya, makanan-makanan yang sifatnya bahan pokok. Ya, jadi ini 1 liter itu juga 1 liter. Nah, saya mau nggak apa-apa saya bayar 2 liter untuk beras yang bagus, nggak boleh. Ya, kalau mau jual beras yang jeleknya itu ya untuk beli beras yang bagus. Di sana ada orang yang bisanya beli beras yang jelek. Nah, di situ ada hikmahnya. Riba nasi'ah itu riba yang dilakukan karena tenggat waktu atau jatuh tempo yang tidak ditepati, itu asalnya riba jahiliyah itu. Berapa hutang 1 juta untuk 1 bulan? Ya, kalau lebih dari 1 bulan tambah 10%. Jadi 1 juta, 1.100.000. Ya, 1.100.000 nanti itu jadi modal lagi itu. Nanti 2 bulan berikutnya dari 1.100.000 tambah lagi. Ya. Kalau tidak, nah itu seperti itu tuh. Sampai akhirnya 1 juta beranak 1 juta. Hanya karena waktu saja. Itu riba nasiah. Dua-duanya tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi bagaimana yang boleh? Yang boleh itu ya jual beli. Ya, yang halal itu jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi makanya ada beda ya, orang beli uh, dengan kredit, tapi yang ini akadnya sewa beli, dengan kredit akadnya utang. Ya, yang akadnya hutang itu dia ada riba. Ya. Dia akadnya hutang, dia bayar ada ribanya. Tapi yang itu yang kalau yang sewa beli tidak seperti itu. Kalau sewa beli, berapa ini harganya? Harganya 10 juta.
dicicil dalam 10 bulan, ya sebulan 1 juta, yaitu dia cicil. Tapi selama belum belum lunas, maka itu barang milik perusahaan motor misalnya ya. Barang ini milik perusahaan motor. Nanti kalau sudah lunas baru diberikan ya, baru suratnya diberikan atas nama yang membeli tadi. Nah, selama belum miliknya itu dia pakai dan dia sewa. Berapa sewanya sebulan? Biasanya sewa sebulan sehari 30.000. Ya, sehari 30.000. Jadi berapa? Akan dia bayar 900.000 dalam 1 bulan. Jadi dia cicil tuh motor ya 1 juta plus 900.000. Nah, itu tuh sewa beli tuh namanya tuh. Ya, dia beli dengan mencicil dan karena dia mau pakai dia sewa. Ya, nanti ada hitungannya semakin rendah sewanya itu. Ya, nilai sewanya. Atau dibikin flat. Ya, Nah, biasanya nilai sewanya lebih murah ya. Misalnya kalau sewa yang bukan sewa beli itu dia sewa asli itu nggak bisa, harus 50.000 sehari misalnya, atau 40.000. Itu sewa beli ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Islam ini menentang ini semua ya. Islam menentang riba ya. Islam ini dia jadi dalam Islam itu ya, riba itu membunuh rasa kasih sayang. Ya, jadi maka itu diperangi itu riba itu. Ya, sayang kepada orang lain itu tidak ada dengan riba. Jadi orang yang membungakan uang itu tidak segan-segan ya untuk melucuti harta orang yang berhutang. Ya, hutangnya berapa? 20 juta. Sampai akhirnya rumah dia yang harga 400 juta itu dijadikan sebagai bayarannya karena selama tidak bisa bayar. Jadi, rumah bayarnya. Ya, jadi makanya Islam menganggap ini sebagai satu muamalah ekonomi ya yang dosanya sangat besar sekali. Ya. Karena Islam itu mengajarkan tolong menolong ya, sementara ini tidak ada tolong menolong. Ya, yang ada kekejaman. Ya. Riba itu bisa menyebabkan permusuhan, kebencian antar masing-masing orang ya. Paling banyak terjadi di kampung ya, yang namanya rentenir itu. Ya. Bagaimana saudara pinjam kepada saudaranya 20 juta sampai akhirnya rumahnya itu diberikan. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ya di hadis nomor, kemarin kita sudah di hadis nomor 707 ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba. Ya, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulisnya, yang menjadi saksi, 2 orang saksinya. Rasul mengatakan hum sawa.
Mereka itu sama. Ya, karena apa? Karena tolong-menolong. Jadi orang hutang terus dia mau katakan nggak apa-apa, saya sepakat dengan bunga sekian persen, itu sama saja. Ya, jadi tidak boleh itu. Nah, sekarang kita lihat nih hadis yang sangat mengerikan tentang ini ya. Di nomor ini ya, 708. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah mengatakan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Ada 73 pintu. Ada 73 bab. Aisaruha, yang paling ringan, riba yang paling ringan, kalau terjemah secara harfiah, aisaruha, seringan-ringannya riba, seringan-ringannya dari 73 pintu itu, mithlu ayyankihar rajulu ummahu, seperti seorang menikahi ibunya sendiri. Seorang anak menikahi ibunya, dosanya tuh, ya, itu tuh ya, dosanya. Jadi seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah harga diri seorang muslim. Apa tuh maksudnya? Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara singkat ya, secara diringkas ya. Dan oleh Imam Hakim dengan panjang, dan Imam Hakim menyelesaikannya. Maksudnya Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini secara sekilas ya, tidak semuanya ya dipotong. Baik, itu yang tentang riba ya, betapa besar, betapa buruknya yang namanya riba itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang mau saya garis bawah itu yang tadi ya. Kalau 73 pintu. 73 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti orang menyetubuhi ibunya sendiri. Itu yang paling ringan, berarti kan berat sekali itu. Berat sekali itu dosanya. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj itu diperlihatkan seorang yang di neraka, perutnya besar segede kamar, dia bergerak sedikit, perutnya pecah, ya, meledak perutnya, ususnya terburai, dia teriak dengan sekeras-kerasnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Jibril menjawab, itu adalah orang yang makan riba. Ya. Gambaran siksanya itu sangat menakutkan sekali. Ya, jadi tadi dua hadis tadi ya, hadis yang isinya bahwa Rasul Shallallahu, itu hadis dari Jabir ya, hadis dari Jabir bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang kasih makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Rasul katakan semuanya itu sama saja, tolong menolong dalam kemungkaran. Yang berikutnya itu tentang dosanya riba.
yang paling ringan seperti orang menyetubuhi ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, dua-duanya dua hadis itu intinya ya riba itu haram. Riba itu haram. Ya, terus dua-duanya menunjukkan bahwa riba itu jalan-jalannya banyak. Ya, pintu-pintunya banyak. Dan itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dulu ya begitu ya. Berapa hutangnya? 1 juta untuk 1 bulan. Tidak bisa bayar dalam bulan itu, ya tambah 10%. Ya. Jadi dia katakan, kamu bayar sekarang, kalau tidak bayar nanti berbunga. Ya, nanti berbunga. Nah, kalau dia bayar saat itu tidak berbunga tuh masih mending zaman jahiliyah. Ya, masih mending. Ya. Nah, nanti bunganya itu disatukan, jadilah dia sebagai rasul mal atau sebagai modal ya, sebagai uang pokoknya. Dari 1 juta menjadi 1.100.000. Nanti bulan depannya tidak bisa bayar, tambah lagi. Ya, tambah lagi 10%. Ya, bayarlah 100.000, 110.000 dengan begitu. Terusnya tuh sampai akhirnya beratus-ratus% dari uang pokok dia, tanpa dia susah payah. Naruh duit saja begitu. Ya. Nah, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, seorang yang butuh uang, dia hanya punya rumah saja, rumahnya digadaikan seharga 50 juta. Ya, tapi rumahnya dipakai orang yang ngasih duit itu. Ya. Sampai kapan? Sampai bisa bayar sebulan. Ya udah sebulan, dipakai sebulan, terus uangnya utuh. Bertahun-tahun seperti kasih hadiah saja itu. Seperti kasih rumah saja. Ya tukar, kamu dapat 50 juta, saya dapat rumah kamu. Ya, padahal kalau sewa itu bisa 500.000 sebulan. Ya. Ya, itu pintu riba juga tuh, atas nama gadai rumah. Baik. Model riba jahiliyah itu yang kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhachafa. Orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat ganda itu. Ya, surah Al-Imran ayat 130. Ya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang kesulitan membayar? Islam itu kasih ajarannya ya bukan membungakan, ya, tapi kasih kasih tangguh. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ya, kalau orang yang punya hutang itu ternyata keteteran untuk membayar, nggak bisa, kasih tangguh sampai dia memperoleh keluasan. Ya. Ya. Tapi ada aja ya orang yang, oh ini kan riba haram, udah kita tidak riba ya. Pokoknya saling pengertian lah. Nah itu ngomong saling pengertiannya itu loh. Ya,
Begitu mestinya dia saatnya bayar, udah jatuh tempo, tidak bisa bayar, dipanggillah orang yang punya piutang tuh. Ya, ini bukan riba ya. Ini saya ada sedikit emas 1 gram, 2 gram. Ya, sebagai hadiah. Ya, itu riba aja itu. Ya, riba aja itu. Itu disebutnya dengan qalbud dain. Baik. Ada tadi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna arbar riba, riba yang paling riba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna arbar riba irdzur rajulil muslim. Wa inna arbar riba irdzur rajulil muslim. Riba yang paling riba itu harga diri seorang muslim. Apa itu maksudnya? Ya, Syekh Al-Bassam mengatakan itu maksudnya adalah melecehkan melecehkan harga diri seorang Islam. Tadi saya buka keterangan ya. Dia katakan itu maksudnya al-istitalatu bi'irdil muslim al-fadil min asyaddi anwa'ir riba. Jadi rupanya bukan riba itu urusan duit saja. Ya. Menyakiti, melecehkan orang Islam yang baik itu adalah riba yang paling buruk. Ya, kita baru tahu, saya juga baru tahu nih. Ya. Ya kan al-istitalatu bi'irdil muslim al-fadil min asyaddi anwa'ir riba. Ya, melecehkan harga diri seorang Islam, seorang muslim yang baik itu termasuk riba yang paling buruk. Ya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa berzina dengan seorang yang masih ada hubungan kemahraman itu termasuk perbuatan keji yang paling berat. Ya, karena kekejiannya lebih hebat daripada kalau dia berzina dengan orang yang tidak ada hubungan kemahraman. Ya. Meskipun dua-duanya tetap saja berat ya, tapi itu lebih berat. Baik. Tentang ini ya, tentang yang jadi perhatian syariat Islam dalam muamalah, ya. Riba ini paling menonjol ya, paling menonjol. Ya. Oleh karenanya semua muamalah itu ya, kalau ditanyakan ini halal apa tidak, tuh, pasti akan ditanyakan ya, ini apakah ada unsur riba apa tidak dalam muamalah itu.
Terus tentang gambling, yaitu namanya gharar. Ada unsur gambling apa tidak? Terus berikutnya tentang penipuan, namanya khida. Ya. Ada penipuan apa tidak? Oh, ya. Makanya orang kalau mau jualan, misalnya jualan online harus jelas tuh. Ya, misalnya terkadang kan jualan pakaian bagus ya, gambarnya bagus, harganya murah. Tuh, padahal ada harga, ada barang, ada harga. Ya, tergantung barangnya. Saya kemarin coba ya beli kacamata 130.000 dapat 2. Yang min, yang plus. Ya autofocus. Ya saya coba beli. Ya dapat kacamata dapat 2 kacamata yang harga 130 dapat 2. Ya. Nah, tuh kacamata tuh laris luar biasa itu. Ya bisa untuk baca ya, bisa untuk baca. Tapi berbeda dengan kacamata yang saya pakai nih anak. Dipakainya seperti tidak pakai kacamata. Seperti masih belum pernah pakai kacamata. Seperti nggak pakai kacamata saja, normal. Tapi kalau itu ada beda. Beda ya. Tuh, yang dijual di online itu 130.000 dapat 2, itu bisa dibeli di Proyek Senen satunya harga 25.000 aja itu. Ya. Jadi harga 30.000. Jadi dapat untung 80.000. Ya. Tapi kita tidak rugi karena apa? Karena bisa untuk dipakai, bisa untuk baca. Dapat 2 lagi. Jadi kalau lupa naruh di mana, kita ada backup. Dan dia sudah kasih tahu ya bahan-bahannya. Ya, bahannya plastik apa segala kita sudah tahu. Nyaman jadi kita beli. Tapi ada misalnya baju bagus tidak dikasih tahu bahan-bahannya, ya sehingga orang jadi tertipu. Dia beli dengan harga yang ya, harga sepertinya standar, misalnya harga 300.000. Ya, tapi jelek sekali, tidak pantas untuk harga 300.000. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini karena Islam sayang ya kepada umat manusia. Sayang kepada umat manusia agar tidak ada yang saling menzalimi. Agar umat manusia ini tolong menolong. Baik, sekarang kita di hadis nomor 709. Hadis nomor 709 ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimithlin." Jangan kalian menjual emas dengan emas. Ya, kecuali serupa dengan serupa. Ya. 24 karat dengan 24 karat. Jangan jual 24 dengan 23, enggak boleh. Ya. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Bentar ya. Apa ini tushiffu nih? Karena syafaf itu artinya itu artinya transparan, tapi saya nggak tahu ini apa artinya.
dia katakan itu dari asyaffa yushiffu. Az-ziyadah war ribah. Baik. Jadi wala tushiffu. Dan janganlah kalian menambahkan ba'daha ala ba'd, sebagiannya atas sebagian yang lain. Jadi kalau mau emas, jangan jual emas dengan emas. Ya, kecuali apa itu syaratnya? Mithlan bimithlin. Ya, serupa dengan serupa. 24 karat dengan 24 karat. Ya, 24 karat dengan 24 karat. 1 kilo dengan 1 kilo. Itu kalau mau. Kalau mau boleh. Ya, harus sama, harus serupa, sekilo dengan sekilo, 24 karat dengan 24 karat. Ya. Boleh enggak sekilo dengan 2 kilo? Itu yang Rasul katakan wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Jangan ya sebagiannya menambah pada sebagian yang lain. Ya ini kalau emas ini 24 karat ini emas Saudi beda ya dengan emas Jawa ya, dengan emas Indonesia. Ya misalnya ini Saudi harganya lebih mahal. Ya lebih mahal berapa persen? 30%. Jadi bagaimana? Jadi kalau begitu ini sekilo, kamu sekilo lebih 30%. Ya, misal tidak boleh. Ya, itu yang Rasul katakan wala tushifu ba'daha ala ba'd. Jadi kalau mau sekilo dengan sekilo, 24 karat dengan 24 karat. Bagaimana kalau dengan yang tidak 24 karat, di bawahnya lagi? Tidak boleh. Ya, tidak boleh itu emas dengan emas. Ya. Ya. Terus kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu ya, apa katanya? Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal. Ya, perak sekilo dijual dengan perak sekilo, itu boleh. Perak sekilo dijual dengan perak 2 kilo, tidak boleh. Perak yang bagus dijual dengan perak yang jelek, tidak boleh, harus sama dengan sama. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Dan jangan kalian menambahkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ya, ini perak jelek, perak bagus. Sekilo dengan 2 kilo, nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau mau bagaimana? Yang punya perak jelek, jual dulu untuk beli perak yang bagus. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Ya. Janganlah kalian menjual emas atau perak yang tidak ada dengan yang cash. Ya. Gimana tuh maksudnya? Saya ada emas 1 kilo. Ya. Saya mau emas yang ibu punya yang 1 kilo itu. Nah, datanglah saya ke rumah ibu. Saya ada di rumah, ya 1 kilo. Ya, saya mau emas ibu di 1 kilo. Sini emasnya. Nah, emas Bapak di mana? Di rumah. Nggak boleh. Ya, harus yadan biadin, tangan dengan tangan. Ya. Gitu ya. Tangan dengan tangan. Baik, sampai di sini dulu. Pasti ini ramai nih. Terutama dengan cicil emas ya, cilem. Ya. Silakan. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Kita ngobrol tentang riba dan unsin. Silakan.
Baik, tidak ada ya. Kalau di bank itu kan ada produk cicil emas. Nah, ya. Cicil emas itu seperti apa itu? Cicil emas itu ada produknya ya, misalnya 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan seterusnya. Ya. Kapan mau cicil emasnya? Mulai cicil emasnya misalnya sekarang. Baik, pilih untuk itunya, untuk DP-nya. Ya, DP-nya ada yang non DP ya. Ada yang non DP, ada yang DP 9,5%, ada 3%, ada DP-nya ya. Nanti ada hitungannya. Ini harganya hari ini misalnya 1 gramnya 1.300.000. Baik, Bapak nyicil emas dengan harga 1.300.000 hari ini. Ya, sekian DP-nya. Ya, terjadi tanda tangan, cicil setiap bulan. Ya, berapa tahun? Sekian ya, misalnya dicicil untuk 2 tahun, untuk 3 tahun. Ya, biar nyaman, tidak terlalu berat. Nah, bagaimana itu prakteknya itu? Prakteknya itu bank membeli emas. Ya. Bank beli emas, beli emas sekian, ini emasnya, kamu cicil. Ya, tapi itu emas itu tidak bisa dipegang kalau belum lunas. Jadi dia nyicil terus tiap bulan. Ya. Nah, bank dapat dari mana? Bank dapat dari bank ada dapat ya. Bank ada dapat. Bank kasih tahu, ini harga sekian, terus bank menjualnya sekian gitu kepada kamu. Jadi kita tahu. Kita tahu bank itu ambil untung berapa. Ya. Semacam begini. Ini harga emas hari ini 10 juta. Ya. Saya jual kepada kamu harganya 12 juta. Ya, kamu tahu kan? 10 juta. Tapi kamu kalau mau beli dari saya harganya 12 juta. Boleh begitu gak? Itu yang dilakukan oleh bank ya, oleh bank syariah kepada nasabahnya yang mau cicil. Ya, ini harganya 10 juta. Kamu mau beli sekarang, ke bank harganya 12 juta. Begitu. Kamu mau cicil, boleh ya. Kamu mau cicil, ini harga 12 juta ini berapa tahun? Ada pilihan. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya. Apakah yang seperti ini boleh? Ya itu yang bank syariah lakukan ya. Yang sudah dapat fatwa dari MUI bahwa itu yang diperbolehkan. Karena itu jual beli itu. Ya, akadnya memang akad jual beli. Baik, kalau tidak ada, ya silakan. Salam warahmatullah. Tolong dong Ustaz, tadi yang bagian riba itu yang dosanya paling ringan itu menikahi ibunya, dan yang paling berat ialah merusak keluarga selama maksimal. Ustaz, minta tolong diperdalam Ustaz. Iya. Jadi makasih. Sama-sama. Jadi sebenarnya itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inna arbar riba ya irdur rajulil muslim. Riba yang paling riba itu melecehkan harga diri seorang Islam yang mulia. Ya, jadi itu dosanya lebih besar. Jadi itu
itu kan bukan praktek riba, bukan praktek riba dalam bentuk muamalah keuangan kan, tapi dalam bentuk perlakuan. Ya, orang memperlakukan orang yang mulia ya secara buruk. Saya kasih semacam ini ya. Ini orang baik ya, mengajarkan agama dengan baik. Tapi ini diusyukan yang jelek sekali. Ya itu dosanya lebih besar daripada kalau dia riba uang itu. Dosanya lebih besar itu sih. Ya, karena apa? Karena itu untuk menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa memuliakan orang yang baik itu wajib hukumnya. Ya. Menghinanya itu lebih besar dosanya daripada kalau seorang berzina dengan ibunya. Saking tidak bolehnya menghina. Sekarang yang sedang rame-rame itu tentang nasabnya para habib tuh. Yang ini nasabnya ke Yahudi lah. Itu tidak boleh ya membuktikan kenasaban dengan DNA itu. Haram hukumnya itu. Tidak boleh. Ya, ada satu orang itu ya DNA-nya itu mengarah pada 3 ya. Ada ke Belanda, ke Jawa, ke Cina gitu DNA-nya. Tidak boleh itu. Ya, yang sedang pokoknya itu apa sih maunya itu? Nasabnya para habib itu diungkit-ungkit. Harus dibuktikan dengan DNA segala, nggak bisa. Ya, bagaimana? Tahu nggak DNA-nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Ya, sehingga harus dibuktikan dengan DNA itu. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nah itu akhirnya kan semua orang benci kepada para habib. Karena termakan oleh itu lebih riba lagi itu. Itu Kiai Imad itu menanggung dosanya orang banyak sekali se-Indonesia, seluruh dunia bahkan. Apa coba pentingnya itu? Yang nggak ada kita dijadikan jongos oleh para habib, nggak begitulah. Ya, menghormatinya. Ya habib atau bukan habib wajib dihormati. Ya, memang ya tidak boleh orang mengatakan saya keturunan Nabi padahal bukan keturunannya. Ya, saya anaknya Pak Fahri padahal bukan anaknya Pak Fahri. Nggak boleh. Ya, haram itu. Ya, macam adopsi saja diharamkan. Ya, apalagi ngaku-ngaku. Tapi mengatakan kamu bukan keturunannya si fulan. Ya, ini buktinya. Ya, ini bagaimana orang mau membuktikan ini keturunan Rasul atau bukan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu kitab yang kitab ini boleh jadi bisa salah juga, bisa keliru. Ya, boleh juga bisa jadi keliru. Tapi nasabnya para habib ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata bersambung ya, bersambung. Saya ada seorang habib ya datang menangis. Dia bilang, Ustadz saya habib. Saya dari Mbah Khalil Bangkalan. Nih. Itu nasabnya itu sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Bersambung. Jadi dia punya catatan itu. Jadi apa yang ada di pikiran kita, orang ini jujur. Kita tahu apa tentang itu. Ya, kecuali kalau misalnya terkadang cuma beberapa saja ya, beberapa. Terkadang ada ada tersingkat ya. Ini dari fulan misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail, anaknya Ismail. Itu kan berarti kan ada dipotong banyak jauh kan dengan Nabi Ismail. Nah, itu macam seperti itu. Ya, enggak, Rasul bukan anaknya Ismail, bukan keturunan Ismail. Misal, bagaimana cara membuktikannya? Rasul dari sini misalnya, ya itu berat, itu susah untuk membuktikannya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah ke
sudah sampai Adnan, dari Rasul terus sampai ke Adnan, kesananya Rasul kan berhenti, kesananya nggak jelas. Adnan ini anaknya siapa, terus kesananya nggak jelas. Ya, makanya disebutkan wa adnanu bila raibin 'inda dawil ulumin nasabiyyah. Sampai Adnan, ya, tanpa ada keraguan lagi menurut orang yang punya ilmu nasab. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Muttalib dan seterusnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, ya, sampai Adnan itu jelas. Rasulullah kata berhenti sampai di situ. Kesananya sampai Ismail itu nggak jelas. Ya. Tuh. Jadi wajar kalau seorang dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fulan, terus kesananya nggak jelas, misalnya nggak hafal, itu satu hal yang biasa. Ya, bukan sebuah keterputusan. Ya, saya misalnya bapak saya bilang, karena saya lihat bapak saya masih wajah terlihat Arab lah. Ya, kakek saya itu Arab banget. Kakek saya Arab banget. Nah, bapak saya bilang, kita ini dari Bafadal, ya, dari Yaman. Tapi saya nggak tahu. Saya baru tahu bapak saya, kakek saya, bapaknya kakek saya, sampai situ selesai. Karena tidak diajarkan begitu. Ya. Baik, itu yang macam-macam itu. Sekarang banyak sekali ulama-ulama itu dilecehkan yang semestinya tidak, ya. Ada beda pendapat sedikit, waduh, terus sampai kepada penghinaan, itu yang tidak boleh. Ya, sekarang yang dapat serangan luar biasa Ustaz Adi Hidayat. Nah, itu tidak boleh, mesti berhati-hati betul. Ya, itu bukan ulama apa segala, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Itu sih, ya, perlakuan kepada orang yang alim, orang yang baik. Kehormatan, ya, Ustaz. Iya. Saya bayanginnya tadi gini. Jadi itu kalau misalnya ambillah ini kita kuantifikasi dosa untuk menzinai ibunya itu -1, berarti untuk seorang mengganggu kerusakan atau mengganggu kehormatan sama itu ya -73 gitu, Ustaz, ya. Iya. Jadi itu yang puncaknya dosa itu. Kenapa? Karena kalau orang baik dilecehkan, itu akibatnya kepada orang banyak. Ya, misal, ya, saya diisukan, maaf, naudzubillah min dzalik, sebagai orang yang suka jajan, suka main perempuan. Yang mengisukan orang dalam rumah nih. Saya tidak tahu menahu, hidup saya itu antara rumah, masjid, Lipia, itu aja itu. Nggak pernah tahu menahu. Tapi dengan diisukan, orang percaya, ini naudzubillah, ya, anaknya sendiri yang ngomong misalnya, atau istrinya sendiri yang ngomong misal, ya, ini cuma misal aja. Apa akibatnya? Akibatnya seluruh tetangga percaya bahwa orang ini orang kotor. Akibatnya apa? Akibatnya orang satu lingkungan, satu kompleks saya tahu saya ini orang yang suka jajan. Bagaimana akibatnya? Akibatnya orang tidak mau belajar sama saya. Ya. Nanti lama-kelamaan menyebar ke seluruh dunia bahkan. Satu hal yang saya tidak lakukan itu. Nah, itu namanya wa inna arbar riba irdzur rajulil muslim. Ini Ustaz Solih ini Wahabi. Orang awam nggak tahu Wahabi itu apa. Tapi mereka tahunya kalau Wahabi itu pasti tersesat. Wahabi itu pasti tersesat. Apa akibatnya? 8 tahun, hampir 9 tahun. Saya tidak boleh bicara. Nggak ada orang ngajak bicara di masjid. Gara-gara omongan orang itu tuh.
Ya. Jadi menghalangi jalan Allah. Siapa yang rugi? Ya saya rugi, mereka rugi juga. Mereka rugi juga. Lihat tuh, kalau turunan Wahabi itu nggak benar. Ya, itu pasti merugikan. Yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan orang Syiah. Yang paling diuntungkan orang Syiah dengan isu Wahabi. Itu mungkin contoh ya. Baik, Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz, puas saya. sama-sama. Memuaskan saya. Terima kasih. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cuma nanya itu Ustaz, apa namanya, kan ada misalkan sudah ketemu gitu. Misalnya kita mau sewa rumah kota, misalnya gitu kan. Dan dia bilang begini, kalau ngambil sebulan 100.000, 100.000, tapi kalau ngambil setahun 1 juta gitu. Itu termasuk riba itu kan enggak? Ya. Dia mau sewa rumah ya, yang punya rumah kalau sebulan 100.000, kalau setahun diskon 200.000, boleh dong, baik dia. Oh begitu. Kan dilebihkan itu kan setahun kan 11 bulannya. Itu riba ya. Iya, jadi yang punya rumah berarti baik. Kalau cuma sebulan ya 100.000. Ya kan, kalau setahun ya 2 bulannya nggak usah bayar deh. Itu malah ngurangi kan? Iya, oh nggak apa-apa ya Ustaz. Iya. Sama-sama. Ada lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pinjaman ya di bank, dia bilang nggak dikenain bunga, tapi ada biaya administrasi yang dibayar di depan. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Apakah itu juga riba? Jadi memang biaya administrasinya di bawah bunga, gitu, cuman dibayar di depan. Apakah itu juga riba? Dan bicaranya sih dia biaya administrasi. Ya, menurut saya sih bukan ya. Bukan riba. Bukan riba itu. Ya ada administrasi, ada harus urus ini, pasti banyak yang diurus. Ya. Kalau misalnya haji ya, mau melalui bank itu ada kafalahnya itu. Maksudnya kafalah itu kita mesti bayar untuk pengurusan. Ya, kita cuma diem duduk saja, semuanya diurus sama bank itu. Izin ke sini, bank yang urus. Ya, dia minta sekian ya. Di awal sudah dia katakan, bank minta sekian ya untuk ngurus-ngurusnya semua. Boleh. Nah, kitanya setuju enggak gitu. Nanti kan kita kan hitung-hitung ya, kita akan hitung. Udah nggak usah, saya nggak mau bayar itu. Banknya bilang boleh, ya silakan urus sendiri. Dihitung itu kalau ngurus sendiri emang lebih susah, ya lebih susah ya waktunya ya. Syukron Pak Ustaz. Afwan. Iya, kepada 16 orang Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa saya? Tidak ada pertemuan 6 nih. Ada lagi Bapak Ibu. Ini sebenarnya tesisnya Abdurrahman nih. Iya, tentang betul. emas. Tapi dia tidak teruskan kayaknya. Maksudnya? Kuliahnya nggak diteruskan. Oh ya Allah, sayang banget.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan karena apa saya gajinya itu di bank non syariah, nah jadi bunganya itu saya tidak ambil, tapi saya salurkan setiap bulannya ke yayasan yang untuk pembangunan jalan atau untuk kebutuhan air. Itu gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa kan ya Pak Ustadz? Jadi kita nggak ada atau tetap tidak boleh? Ya. Itu Lipia itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di BNI 46. Uang tersalurkan itu. Setiap bulannya keluarkan, Ibu bisa hitung ya, 3.000 siswa, setiap bulannya masing-masing dapat 1 juta. Kurang 1 juta, kurang dikit lah. 200 ya. Berapa tuh? Pasti banyak kan tuh. Taruh 1 juta per orang. Kali 30. Kali 3.000. Berapa tuh? 3 miliar. Ya. Belum gajian apa. Pokoknya LIP itu keluarkan itu. Saya dengar-dengar ya 25 miliaran. Tuh, sebulan tuh. Itu duitnya kemana itu? Duitnya itu mampirnya di BNI 46 dulu ya. Waktu belum kerjasama dengan BNI Syariah. Nggak diambil itunya tuh. Bunganya nggak diambil. Bunganya nggak diambil. Ya, jadi siapa yang manfaatkan? Ya bank yang manfaatkan itu. Ya. Jadi bagaimana itu kalau uangnya banyak kan berbunga? Ustadz, tapi ya? Disalurkan ke yayasan yang untuk dulu sih siapa yang pemain dokter itu hari apa tuh? Kan ada yayasannya tuh Pak Ustadz. Dia membuka untuk ada yang Al-Quran, ada yang untuk jalan, ada yang untuk kebutuhan air. Jadi ada kode-kodenya di belakangnya. Kalau untuk Al-Quran itu kodenya 11, kalau untuk air itu 33 gitu. Kalau untuk jalan itu berapa gitu. Nah kalau saya diambil terus langsung disalurkan gitu. Nggak diambil gitu. Tetap diambil tapi disalurkan langsung. Itu nggak apa-apa. Ya, no problem aja. Jangan dimakan. Ya. Jadi karena saya kan. Tapi kalau menurut saya begini ya. Menurut saya begini ya. Di samping kita bersedekah dengan uang halal kita, ya ini riba, uang hasil riba itu ya, untuk jalan, untuk apa, ya iyalah. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Banyak orang-orang kelaparan. Banyak. Pentingan itu, darurat buat mereka. Gitu gak, Bu? Ya. Saya sih untuk itu juga ada, Pak Ustadz. Ya, maksud saya daripada untuk bikin jalan, lebih baik untuk kasih ketenangan perutnya orang yang kelaparan. Ya kan? Itu jalan begitu saja nggak terlalu masalah, tapi orang bisa mati karena kelaparan, itu masalah. Darurat bagi dia. Iya nggak? Darurat bagi dia. Kemarin kenapa saya terlambat? Karena saya habis ngimamnya, hari Kamis itu saya ngimamin ya. Subuh tuh. Begitu saya mau pulang, ada yang stop. Nah, kayaknya si polisi udara ya. Ustaz, aku mau tanya, apa hukumnya riba? Saya bilang haram. Kok tanya? Tapi ini terpaksa. Ya, kalau terpaksa, ya ada hukumnya sendiri. Ya, ada hukumnya sendiri. Jadi, kaedahnya
ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya, babi dilarang karena darurat maka boleh. Sekira-kira kalau tidak makan babi misalnya mati, ya malah harus. Ya. Karena menyelamatkan nyawa lebih penting daripada yang lainnya. Sholat berjamaah ya harus. Tapi kalau dengan sholat berjamaah misalnya coronanya itu sangat dahsyat sekali, ya jangan sholat berjamaah, nggak boleh. Ya. Harus bersabar sudah di rumah saja. Gitu nggak? Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa lebih penting daripada sholat berjamaah. Terus ini sebenarnya ya, dia untuk makan, Ustaz, dia bilang. Dia untuk makan, terus cari hutang sana sini nggak dapat. Dari kakaknya, dari adiknya nggak dikasih. Jadi akhirnya karena ada orang yang menawarkan hutang dengan bunga, jadi dia ambil daripada mati. Saya bilang untuk dianya darurat itu. Ya nggak apa-apa, no problem untuk makan. Tapi untuk kakaknya, adiknya yang sampai tidak kasih hutang, itu yang masalah. Kalau memang sebenarnya bisa untuk menghutangi. Atau tetangga-tetangganya. Jadi ada dua yang harus dilihat. Ya. Untuk urusan dia, karena bagi dia itu darurat, boleh. Tapi untuk urusan lingkungannya yang tidak memperhatikan, tidak peka ya kepada anggota tetangganya itu. Nah, itu yang nanti akan ditanya di hadapan Allah. Satu ya, terus yang kedua, ini orang yang merasa darurat, itu usahanya sudah benar apa belum? Datanglah ke masjid. Ya, masjid itu ada UPZ ya. UPZ itu apa tuh? Unit pengumpul zakat. Ya. Rata-rata masjid itu ada badan itu. Nah, mereka mengumpulin zakat. Mereka mengumpulin zakat terkadang banyak itu. Ya, tidak tersalurkan. Ya, atau kalaupun tidak ada, masjid itu bisa kasih komando kepada jamaahnya. Kalau di Mekah itu ya, setiap Jumat itu ada satu orang atau dua orang, begitu selesai sholat Jumat, dia bilang, ya jamaah, ana faqir, wallahi lam akul munzu yomen, wa ana ma indi syai', wa ana uridu muawanatakum, dan seterusnya ya. Uridu sadaqatakum. Wahai jamaah, demi Allah saya fakir, 2 hari saya tidak makan. Saya dengan anak-anak saya di rumah, ada 3 anak saya, terkadang begitu ya. Saya mohon kemurahan hati kalian. Nanti satu orang atau 2 orang yang kasih pengumuman tadi berdiri di pintu keluar. Nanti orang pada ngasih. 1 real, 2 real, 10 real, 100 real. Begitu, harus begitu usaha. Jangan malu. Ya. Dengan begitu terlihat ya tolong menolong itu. Ya. Terlihat tolong menolong itu. Dan terlihat dia sudah usaha itu. Nah, sekarang ya dalam keadaan sulit. Ya, kenapa tidak ke dompet duafa? Ratusan miliar ya, yang disimpan oleh dompet duafa dari uang zakat, uang sedekah. Kenapa tidak ke dompet duafa? Boleh Ustaz, boleh. Ya, dompet duafa, Baznas, Laznas, LazNU, Lazmu, dan seterusnya itu pada punya miliar-miliar itu dari uang zakat. Kenapa tidak tersalurkan dengan baik? Kenapa tidak tersalurkan? Sana-sana. Kenapa tidak tersalurkan dengan baik? Karena mereka tidak punya data. Bisa ngumpulin tapi tidak bisa menyalurkan dengan baik. Nggak punya data. Data orang yang butuh tuh mereka punya. Tidak memiliki, karena mereka tidak punya data. Mungkin data orang kaya punya. Data perusahaan-perusahaan yang mesti diketuk pintunya punya. Tapi data-data orang yang fakir, yang miskin, mereka nggak punya. Jadi kitanya harus yang datang, minta.
Itu ya, Bu Rida. Baik, Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Wah, iya. Baik, mungkin cukup, Bu Nini. Ya, Ustaz. Ustadz, tambahan boleh nggak, Pak Ustadz? Ya, boleh, silakan. Boleh. Yang doa kemarin tuh, Pak Ustadz, yang ya Allah jagalah anakku untukku, yang itu. Pak Ustadz, kalau ditambahin anakku, anak-anak keturunanku dan keluarganya, itu gimana Pak Ustadz bahasa Arabnya? Boleh, pakai bahasa Indonesia saja juga boleh. Pakai bahasa Indonesia aja ya Pak Ustadz. Iya. Saya pingin, kan kalau di yang kemarin itu hanya anakku, saya pinginnya tuh sampai keturunanku dan keluarganya gitu. Gampang aja, tambah aja misalnya. Li auladi wa dzurriyyatihim. Li auladi. Li-nya panjangnya li auladi wa dzurriyyatihim. Atau li auladi wa dzurriyyati. Udah cukup tuh. Li auladi wa dzurriyyati. Di surat Al-A'raf 15 sudah lengkap tuh, Ustaz. Oh, Al-A'raf ayat 15, Rabbi auzi'ni itu. Iya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Ini juga saya suka baca tuh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Tapi beda lagi tuh. Beda itu. Beda lagi ya. Kalau ini Allah mahfaz li auladi wa dzurriyyati. Udah selesai itu. Tambah saja wa dzurriyyati. Itu dan keluarganya juga Pak Ustaz. Kalau dzurriyyat tuh anak-anak itu dzurriyyah. Anak-anak mereka, keluarga mereka itu dzurriyyah semua. Dan keluarganya itu apa? Maksudnya jangan anak-anaknya saja, tapi keluarganya. Ya itu kan keluarga, itu semua keluarga. Dzurriyyah itu betul. Jadi sudah termasuk ya Pak Ustaz. Jadi li'audi wa dzurriyyati ya Pak Ustaz. Iya. Bahannya untuk harapan. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyaki. Kalau sudah posting ya, Bu Rida. Nanti saya akan Bu ya, insya Allah. Insya Allah ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bu Diana. Apa katanya? Keuntungan dari orang yang difitnah apa ya Pak? Ya, dosanya dihapus. Sebesar fitnahannya itu. Ya. Ya. Terus keuntungan dari orang yang difitnah apa ya Pak? Iya. Sebentar. Sudah merusak nama orang dan merugikan kita untuk di jalan Allah. Keuntungannya ya dia dosa-dosa dia dihapus. Ya, sebesar fitnahnya. Berapa fitnahnya? Nilainya berapa? Ya, misalnya nilainya segunung fitnahnya itu. Ya udah dosanya dihapus segunung itu. Itu apa namanya? Hitungan orang yang tidak tahu hitungan, kayak saya nggak tahu hitungan, karena itu kan malaikat yang tahu. Malaikat itu dikasih bekal untuk menghitung dosa, untuk menghitung pahala kan? Saya tulis di grup soalnya. Orang difitnah ya mesti dosanya dihapus sebesar fitnahan itu. Misalnya ya difitnah berzina, zina dosanya seperti apa itu? Besar gak? Ya, tuh dosanya dihapus sebesar fitnahan itu tuh. Kalau tidak untuk menghapus dosa, karena misalnya dosanya tidak ada, ya naik derajatnya. Yang penting bersabar. Ya. Bersabar. Dan terus menjaga konektivitas dengan Allah yang benar. Ya, kan katanya kalau dihina, banyak-banyak sholat, banyak-banyak
banyak-banyak bertahmid, bertasbih kepada Allah. Iya. Ini dari Pak Taslim. Tanya Pak Ustaz, Ya. apa keuntungan buat orang yang difitnah? Tadi sudah. Sudah merusak nama dan merugikan kita sampai tidak bisa syiar di jalan Allah. Iya. Pengalaman Ustaz tuh, Pak Taslim, tanya sama Pak Ustaz. Ada pengalamannya beliau. Berapa 9 tahun Ustaz? Kayaknya lebih deh. Iya, kayaknya sih lebih ya. Karena belum lama. Misalnya ya 17, si Via berapa umur ya Via sekarang? 12, 15. Saya baru, mau 16, taruh 15. Saya baru 15 berarti 2009. 2009 Sob. taruhlah 3 tahun. 2010 lah. Kira-kira. Hafia Juli 2008. Kan udah mulai ngaji malam Jumat itu di rumah. Iya, sejak itu. Tahun berapa tuh, Bu? Ya, antara 2009-2010 lah sampai 2000. Iya, taruh dari 2009 ya. Saya baru berapa tahun, baru ya sejak corona aja, sebelum corona. Baru 4 tahun. Sudah boleh kembali berdakwah di situ. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai terbuka. Iya. Ya, insya Allah. Iya, 11 tahun lah. 11 tahun. Iya. Tahu jamaah kalau saya bukan Wahabi. Tahu jamaah kalau saya itu no problem aja dengan mereka. Tapi jamaah nggak ngajak ngomong ke saya karena apa, kalau ngajak ngomong ke saya nanti dituduh sebagai orang yang pro sama saya. Nggak boleh pro. Ya. Ya, mereka jaga itu. Tapi sekarang alhamdulillah. Berarti sudah belajar. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Bu Yuli? Ya nambah sedikit Ustaz, tapi udah mengganjal rumah dari kemarin. Nanya lupa terus. Bu? Nah, saya tinggal di kampung ya Pak Ustaz ya. Iya Bu. Nah, kadang-kadang kan ya kan di tempat saya ini kan ada kontrakan, gitu kan, yang membayarkan ke rumah. Jadi kata kalau dibayar ininya tuh ongkos menebangnya gitu mahal Ustaz, sampai 2 juta gitu. Kata orang ya udah ini aja, pangkas aja pohonnya daun-daunnya itu nanti taruh minyak tanah di atasnya, nanti dia mati sendiri. Ya udah itu enggak. Biasanya kalau udah mati tuh jarang yang ini, dia keropos aja sedikit-sedikit gitu. Ya begitu caranya gitu kata orang. Tapi saya takut juga itu enggak menyiksa tanaman. Satu. Nah itu ada lagi di depan rumah ini, kita kan di jalan Brimob nih, tinggal ke asrama Brimob. Itu pohon itu enggak boleh ditebang Pak Ustaz. Kalau udah diizinin ke dinas ini pertamanan apa tuh namanya tuh. Kan udah diajukan tuh, bertahun tidak datang-datang itu. Nah itu sementara kan kita ini pohonnya udah tinggi, hancur itu ini talang-talang rumah ini nih, karena daunnya kan rindang ya, sampai hancur itu udah dibetulin di garasi itu, ini udah nilai lagi, betulin itu sampai berjuta-juta gitu. Nah udah kata orang udah bikin aja tuh ini bakar-bakaran sampah di pokoknya, nanti dia mati sendiri gitu. Nah itu kan rata-rata orang kampung saya itu melakukan begitu. Dia mati sendiri tuh pohon gitu. Nanti rubuh sendiri gitu. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Soalnya kan membunuh pohon itu. Ya nggak apa-apa, membunuh pohon, no problem aja. Oh enggak problem. Saya itu takut juga. Nanti saya tanya dulu sama Ustaz, boleh apa enggak. Itu kemarin kakak saya kan dari Jakarta. Udah taruh aja ini, kan dia pohonnya rindang. Disapuin tuh taruh aja di pohonnya, dibakar di situ katanya gitu.
takut nanti diminta sama saya di akhirat. Nggak apa-apa, no problem aja. Apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Ya udah, ya itu syukran Ustaz. Afwan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak Ustadz, saya lupa waktu itu kan saya pernah bertanya tuh di grup, tapi lupa nggak dijawab apa enggak. Yang mengenai sholawat Nabi, Pak Ustadz, itu mengandung kesirikan apa enggak ya? Apa itu? Lafadznya seperti apa? Sebentar Mas Ustadz, saya cari dulu. Kayaknya yang pernah di-share di Bilqulub deh waktu. Ya, Bali Bilqulub itu apa ya? Tibil Qulub. Ya kalau udah itu Ustaz udah tahu. Nah, itu mengandung kesirikan apa enggak ya? Aduh, saya taruh di mana ya? Di grup lah. Di grup ya, saya cari dulu nih. Udah tahu Ustaz, udah tahu isinya. Ya. Ya, kalau Pak Ustadz, nah itu termasuk kesirikan apa enggak ya? Tapi itu yang tibil Qulub apa-apa? Coba. Iya, makanya saya pernah baca di grup waktu itu. Iya, nah saya lupa lah. Iya ya, waktu itu saya pernah ini, tapi saya nanya sendiri tapi lupa sendiri. Nah, saya cari dulu. Mana ya saya? Aduh, soalnya itu apa ini dapat share-share. Nah ini Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa ihwa wa afiyati abdani wa shifa iha wa nuril absori wa dia iha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Artinya, ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, serta sebagai penyiar penglihatan mata serta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurah juga kepada keluarga serta para sahabatnya. Nah ini saya kok agak-agak ini ya, kayaknya apa yang dimaksud itu Nabi sebagai obat hati dan penyembuh atau enggak ya Pak Ustadz? Allahumma sholli, gimana ya? Soalnya ini nggak bisa di copy ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin seperti itu dan. Iya. Baik ya. Saya ini tidak menjawab dengan jawaban saya sendiri ya. Saya baca fatwanya ulama. Ya. Itu kan lafadznya Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatan fil abdani fil jasadi ya wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha dan seterusnya gitu kan? Ya betul Pak Ustaz, itu. Itu namanya salat tibbil qulub. Apa katanya? Jawabannya ada 3. Ya. Pertama, dikatakan hadis sighatu minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah redaksi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In urida biha annal iman bihi tibbun lil qulubi aw annama jaa bihi sallallahu alaihi wasallam tibbun lil qulubi wal abdan wa shifaa'un wa nurun lis sudur aw annahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam kana tibban lil qulubi wa nurun lis sudur wa ya'udu al amru ila sunnatihi wa ma jaa bihi fa in urida biha ma dzakarna fa huwa ma'nan sahih. Ya, apa katanya? Jika yang dimaksud dengan salawat tadi bahwa beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah obat untuk hati dan bahwa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu obat
untuk hati dan badan. Ya, penyembuh segala penyakit. Cahaya untuk dada, untuk hati. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah obat hati, cahaya untuk hati, dan itu kembali kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa itu maksudnya adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu yang dimaksudkan, maka itu makna yang benar. Hah? Di Aisyah. Ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah dia katakan wa kadzalika in urida annahu qad hasala ala yadihi fi hayatihi min syifa'il marad min syifa'il marda bi barakatihi wa du'aihi wa ruqyatihi ma huwa ma'lum fa dzaka aidan ma'nan sahih thabit. Atau yang kalau yang dimaksud di dalam salawat itu adalah hal-hal yang terjadi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup melalui tangannya. Ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seorang, kemudian orang yang sakit itu menjadi sembuh dengan berkat dan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ruqyahnya. Ya, seperti yang kita ketahui itu juga maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan sholawat itu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia sendiri yang menjadi obat hati, obat badan. Sekarang setelah Rasul wafat, itu adalah syirik. Ya, itu adalah syirik yang bertentangan dengan tauhid. Dia katakan syirkun munafin lit tauhid. Ya. Jadi kalau begitu menjauhi saja ya, yang kayak gini. Nah, sholawatnya itu seperti apa? Apa diterangkan setelah ketika masih hidup, ketika sudah mati, kan mujmal saja itu. Maksudnya mujmal global saja itu sholawatnya. Karena global maka hendaknya dipertimbangkan. Karena maknanya dua. Ini sholat ini dimaksudkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah-sunnahnya Al-Quran dan yang dibawanya berupa sunnah itu obat hati, obat badan. Itu benar itu. Ya. Itu benar. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat hidupnya bisa mengobati hatinya, bisa sebagai obat hati, ya, kata-katanya dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sebentar. Ya, jadi ini bahasan seperti ini nih mesti berhati-hati. Itu kan global saja ya. Karena global, maka kita tidak, sebenarnya gini ya, karena itu global, kita tidak bisa memastikan orang ini syirik atau tidak syirik dengan sholawat itu. Ya. Terlebih orang Indonesia ngerti apa tidak dengan sholawat yang dibacanya. Ya, orang Indonesia itu paham apa tidak dia dengan sholat yang dibaca, dengan sholawat yang dibaca. Allahumma sholli sholatan ya tibil qulubi wa dawaiha dan seterusnya. Dia ngerti enggak? Kalau di dalam hatinya dia katakan Rasul itu obat hati kita, obat badan kita, yang menerangi hati kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apanya? Al-Qur'annya, as-sunnahnya itu benar tuh. Ya, jadi sholawat itu bagus kalau begitu keyakinannya. Tuh, permasalahannya dia mengerti apa tidak yang dibacanya. Kalau dia mengerti dan mengertinya seperti yang tadi saya katakan, maka dia telah benar.
sholawatnya telah dijadikan sebagai tawasul untuk dia. Tapi kalau dia mengerti, ya, dia meyakini bahwa Rasul sekarang itu menjadi obat hati. Enggak, Rasul sudah wafat. Nah, kalau dia keyakinannya seperti itu namanya syirik. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, masalahnya kan masalahnya mujmal, masalahnya global. Jadi karena masalahnya global, bagi saya ya, untuk orang Indonesia rata-rata tidak mengerti dari yang sholawat yang dibacakannya. Rata-rata tidak mengerti apa maksudnya. Rasul sebagai obat hati, dia cinta kepada, artinya saya cinta Rasul, ya, atau iman saya kepada Rasul itu obat hati saya, itu boleh. Ya, karena ini bahasa-bahasa sastra. Jadi bahasa sastra itu tidak bisa diperlakukan seperti bahasa yang lugas begitu, enggak. Ya, Rasul ini adalah obat hati kita. Sudah wafat Rasulnya, masih tetap jadi obat hati kita, masih kecintaan kita kepada Rasul itu. Nah, kecintaannya, imannya itu, iman kita kepada Rasul yang menjadi obat hati kita. Tapi lafaz iman kita kepada Rasul itu jadi obat hati kita tidak ditulis. Tidak ditulis, cukup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah obat hati kita. Kenapa ngomong begitu? Karena cinta, keimanan kita. Nah, ulama-ulama ini menyikapi ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan, ya udah, pasti itu maksudnya, nggak ada yang lain. Pasti itu maksudnya, orang pinter, orang bodoh, itu maksudnya. Karena Rasulnya sudah tidak ada, berarti artinya imannya kepada Rasul. Bukan Rasulnya jadi obat hati, Rasul tidak ada, jadi obat hati. Enggak, imannya kepada Rasul. Imannya kepada yang dibawa oleh Rasul, Qur'annya, hadisnya. Itu makna sastrawinya tuh. Dari makna sastra. Tapi kalau yang memaknai orang yang, oh apa Rasul obat hati apa? Enggak ada tuh Al-Quran menyebutkan itu. Bukankah Al-Quran itu dibawa oleh Rasul? Bukankah hadis itu dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Al-Qurannya obat hati. Rasul yang membawanya juga obat hati. Misalnya, juga obat hati. Karena dia yang menjelaskan Al-Quran. Dia yang menafsirkan Al-Quran. Obat hati juga. Jadi di mana kita tahunya? Ada tahunya di hadis. Ya berarti apa yang dibawa oleh Rasul? Ini Qurannya, ini hadisnya. Ini makna yang sahih. Bukan Rasulnya itu jadi obat hati. Rasulnya sudah. Bukan itu. Dan itu makna yang jauh seperti itu. Ya, makanya terjadi perbedaan faham antar para ulama. Jadi bagaimana tuh kita? Ya terserah. Kita mau baca sholawat itu keyakinan kita seperti apa? Ya, dikembalikan kepada keyakinan kita. Maksudnya dikembalikan kepada keyakinan kita. Kita maksudnya apa ngomong begitu? Ya, faham apa tidak? Tapi rata-rata orang Indonesia baca sholat tidak faham yang dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqad wa tanfariju dan seterusnya itu. Wa tuqda bihil hawaiju dan seterusnya. Nah, yang sholawat ini, sholawat nari ini sangat bermasalah sekali. Ya, kalau menurut saya tinggalkan saja sholat ini, buang. Ya, karena ini sudah rinci sekali. Ya. Segala hajat dipenuhi oleh Rasulullah, segala penyakit disembuhkan oleh Rasulullah. Itu yang keliru. Ya, yang ini syirik. Tuh. Tapi tibil qulub itu tidak ada begitu. Rasulullah sebagai penyembuh hati, kecintaan. Itu yang tadi dibahas ya oleh sebagian ulama. Tuh. Tapi dia kasih nasihat, sebaiknya yang kayak gini tinggalkan saja. Nah, kalau menurut saya, ya kenapa sih repot-repot dengan sholat yang macam-macam? Ya Rasul sudah ngajarkan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita. Itu rajanya sholawat. Ya. Baik, saya kira cukup dulu. Ya, soalnya ini saudara saya kan meng-share ini, takutnya dia mengamalkan. Jadi kalau sudah gini kan saya ada ininya gitu, ada buktinya, nanti saya share gitu. Iya. Ya, mengamalkannya boleh, mengamalkan sholawat tibil qulub itu boleh dengan keyakinan yang benar. Benar, betul. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Semoga Pak Ustaz ada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Ya Rabb. Ibu juga.
izin bertanya, kalau Allah kan di padang mahsyar kan manusia kan diadili dengan seadil-adilnya ya Pak Ustadz, ditimbang diadili seadil-adilnya karena Allah Maha Adil. Lalu bagaimana dengan manusia-manusia kafir, orang-orang kafir yang kan kalau orang kafir kan langsung masuk neraka ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana kalau mereka di dunia tidak mendapat keadilan, misalnya para mahasiswa yang orang-orang kafir yang dizalimi langsung dimasukkan penjara karena membela Palestina. Itu bagaimana Pak Ustadz keadilannya bagaimana? Apakah mereka juga tetap masuk neraka tanpa keadilan di akhirat atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya. Allah pasti adil. Allah pasti adil. Allah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Ya. Allah mengatakan walaysa bidzallami lil 'abid. Allah sangat tidak mungkin zalim kepada hambanya. Bagaimana dengan orang kafir? Ya. Dia waktu di dunia dizalimi. Begini. Kafir itu adalah modal pokok untuk masuk neraka. Seperti iman adalah modal pokok untuk masuk surga. Modalnya itu. Orang beriman pasti masuk surga. Orang kafir pasti masuk neraka. Ya. Itu secara simpelnya tuh. Ya. Nah, orang kafir itu tingkat-tingkat. Ada yang kafir saja, ya udah dia ingkar aja itu. Tidak mau masuk Islam. Tapi kalau ada orang yang disakiti, dia akan membela. Dalam keadaan kafirnya, dia membela orang yang disakiti. Meskipun orang yang disakiti adalah orang Islam. Ya. Ada hitungannya, ada hitungannya. Ya, ada hitungannya. Jadi ada orang kafir yang baik. Ya, seperti kalau dalam dunia politik, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Ada kafir yang harus dilindungi, ada kafir yang harus diperangi. Ya. Itu dalam satu wilayah di mana wilayah itu dikuasai oleh negara Islam. Ya. Nah, sekarang orang kafir ada yang cuma sekedar ingkar saja. Ya, tidak mau masuk Islam. Tapi orangnya baik. Tetap dia masuk neraka. Ya. Apabila dia punya kebaikan-kebaikan, itu di nerakanya tidak seperti yang jahat sekali. Ya, di atas kafir itu ada namanya al-kafir al-mukadzib. Kafir dan mendustakan. Ya, mana mendustakan? Ini Islam, iya. Tapi kita tidak mau masuk Islam. Karena Islam itu ajaran dusta. Islam itu ajaran teroris dan seterusnya. Nah, ini bukan sekedar mendustakan, tetapi dia telah melecehkan Islam. Ya, jadi ada kafir mendustakan, melecehkan. Tuh, tingkat-tingkat itu. Kafir mendustakan, melecehkan, memerangi. Jadi tingkatan-tingkatan siksanya besok di akhirat itu berbeda-beda. Kafir tidak percaya, tidak memerangi, tidak melecehkan, baik kepada orang Islam, membantu orang-orang Islam, ada hitungannya. Tapi tetap di neraka. Serendah-rendahnya orang di neraka itu dikasih terompah oleh Allah di neraka. Jadi tidak langsung kena tanah yang panas itu dikasih terompah. Yang itu pun membuat otak itu mendidih. Itu serendah-rendahnya. Ya, pasti Allah adil. Ya, Bu. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah jam 7 lewat. Perasaan baru duduk tadi.
Udah cukup dulu Bu Nini? Ya, cukup ya. Pak Ibu, kita sudahkan sampai di sini. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di taklim subuh. Dan kita akan melanjutkan kajian ini di pekan depan. Insya Allah kita semua bisa bergabung kembali dan sehat walafiat tentunya. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.